Oke, jadi bab 6 ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik, ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Jadi kalimat efektif ini adalah kalimat yang gampang dimengerti oleh si pembaca ataupun si penyimak ya. Misalnya kamu membaca sebuah buku, kamu menyenangi sebuah buku karena apa? Ya karena ya pasti kalimatnya bagus atau ceritanya yang bagus atau paragrafnya yang bagus. Jadi seperti itu yang dikatakan kalimat efektif. Kemudian ada pun prinsip kalimat efektif yaitu kalimat efektif memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yaitu kesepadanan, keparalelan, kehematan kata dan kecermatan. Jadi di sini dikatakan kesepadanan ya atau kehematan kata di sini dimaksudkan untuk menggunakan kata yang tidak perlu digunakan. Jadi misalnya kamu membuat suatu kalimat yang satu paragraf kemudian kamu jadikan satu kalimat. Jadi itu kamu membuatnya si pembaca lebih cepat paham karena kalimatnya singkat dan jelas dan padat. Jadi itu yang dikatakan kehematan kata. Kemudian yang dikatakan kecermatan ketegasan adalah kecermatan yaitu mampu pembaca untuk menganalisis secara cepat dan tepat apa yang dia baca. Misalnya kamu menulis sebuah skripsi, kemudian kamu presentasikan di depan dosen kamu, kemudian dosen kamu tanpa melihat skripsi kamu dia sudah paham apa yang kamu deskripsikan. Nah, itu yang dikatakan masuk kategori kalimat yang efektif karena kalimat kamu gampang dicerna dan dipahami. Jadi lebih baik itu skripsi yang setebal apa ya, yang hanya 1 senti tebalnya dibandingkan dengan yang setebal Al-Quran. Kenapa? Karena yang setebal 1 senti itu ya pasti dijamin ketegasan kalimatnya, kecermatan kalimatnya dan kalimat efektifnya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang setebal Al-Quran meskipun pemahamannya lebih cepat yang setebal Al-Quran ya karena kan di situ ada penjelasan yang lebih secara dibandingkan dengan yang 1 senti. Tapi kalau Anda sudah memahami dengan yang namanya kalimat efektif, pasti kamu tidak perlu lagi membaca secara mendalam atau secara panjang lebar karena cukup memahami dengan misalnya kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik ya cukup di situ saja, nggak perlu lagi ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami. Jadi cukup sesuai dengan kaidah bahasa baik dan ejaan. Jadi kalimat efektif ini adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik. Ya, yang baik itu seperti apa ya? Ya sama seperti mudah dipahami, cepat dipahami atau cepat disimak. Nah, itu sudah masuk kategori masuk di sini ada ya kaidah bahasa baik dan ejaan maupun tanda bacanya sehingga dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Kemudian prinsip kalimat efektif ini, kemudian ada dikatakan kehematan kata. Kehematan kata di sini adalah tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam penghematan kata adalah menghindari unsur yang pada kalimat majemuk. Contohnya, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Saya tidak suka buah apel dan durian. Jadi cukup misalnya di sini saya kasih contoh ya, ada ya. Saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Jadi ini kan kalimat majemut. Kemudian kita singkatkan saja saya tidak suka buah apel dan durian. Nah, yang mana lebih apa maknanya sama, tetapi kalimatnya lebih ringkas yang contoh kedua. Saya tidak suka buah apel dan durian dibandingkan dengan saya tidak sangat menyukai buah apel dan saya tidak suka durian. Ini kan lebih panjang. Nah, lebih efektif itu saya tidak suka buah apel dan durian. Kemudian bagian kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat atau persamaan ya. Saya hanya memiliki 2 buku saja. Jadi saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Jadi efektifnya itu adalah saya hanya memiliki 3 buah buku. Jadi nggak perlu pakai saja. Jadi yang tidak efektif itu saya hanya memiliki 3 buku buah saja. Kemudian yang efektifnya adalah saya hanya memiliki 3 buah buku. Kemudian menghindari penjamakan kata pada kata majemuk. Pada mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Jadi di sini contohnya adalah para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Kemudian kalimat yang efektifnya atau kalimat yang singkatnya itu adalah para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat.
Jadi kita ambil yang singkatnya saja deh. Intinya, bagaimana cara si pembaca skripsi kamu lebih cepat dan lebih cepat paham dengan kata-kata. Walaupun uh, skripsi kamu setebal Al-Quran, kemudian katanya berbelit-belit, itu tidak akan mudah dipahami oleh si pembaca atau penikmat skripsi kamu. Tetapi walaupun skripsi kamu hanya 1 sentimeter tebalnya, tetapi bahasanya lugas dan cepat dipahami, nah itu masuk kategori masuk ke penerapan kalimat efektif. Kemudian kecermatan. Yang dimaksud kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Misalnya, guru pergi ke ruang guru. Nah, ini kan tidak efektif. Jadi, guru baru pergi ke ruang guru. Maksudnya di sini apa? Ini kalimat tidak efektif. Kemudian kalimat efektifnya yang mana? Guru yang baru pergi ke ruang guru. Guru yang baru pergi ke ruang guru ini adalah kalimat efektif. Jadi di sini memang tujuannya sama, fungsinya sama, maknanya sama, tapi ada kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Kalimat tidak efektif itu yang mana? Yang ini, guru baru pergi ke ruang guru. Kemudian yang efektif yang mana? Guru yang baru pergi ke ruang guru. Kemudian ketiga adalah kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri memiliki kesepadanan struktur adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas. Misalnya, yang mana yang subjek? Misalnya, bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. Nah, yang efektifnya adalah semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. Jadi yang tidak efektif di sini adalah contoh pertama deh ya. Bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Kemudian yang efektifnya adalah semua kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Untuk menghindari ketidakjelasan subjek, hindarilah pemakaian kata depan atau preposisi di depan subjek. Kemudian bagian B, contoh kedua ya, tidak memiliki subjek dan yang ganda di dalam kalimat tunggal. Kemudian keempat adalah kelogisan. Kelogisan itu yang mana? Kelogisan adalah ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah ya. Misalnya kamu mengemukakan sebuah pendapat, tetapi teman-teman kamu mengatakan ini tidak logis. Nah, jadi yang logis itu seperti apa? Misalnya, contoh adalah waktu dan tempat kami persilakan. Ini adalah tidak efektif ya, dah. Jadi yang efektif Bapak kepala sekolah kami persilakan. Jadi yang efektif ini adalah bapak sekolah yang dipersilakan untuk duduk. Jadi di sini yang tidak efektif adalah waktu dan tempat kami persilakan. Siapa yang dipersilakan? Tidak ada keterangannya bapak kepala sekolah atau siswa atau pendengar. Jadi di sini dikatakan kelogisan. Jadi harus memang logis sebuah kalimat yang efektif ya. Kemudian kelima adalah keparalelan bentuk adalah kalimat memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk juga verba. Namun jika kata pertama berbentuk nominal, maka kata selanjutnya berbentuk nominal. Contoh, misalnya di sini adalah langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan pengaplikasian definisi kalimat. Ini adalah kalimat tidak efektif ada ya. Kemudian kalimat efektifnya yang mana? Langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat. Jadi ada beberapa contoh. Nanti sebentar saya share materiku di grup ada ya. Jadi materi yang Word ini saya akan share ke kalian untuk dipelajari. Kemudian keenam adalah ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. Meletakkan kata kunci di awal kalimat. Contohnya, sudah saya baca buku itu. Ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kemudian kalimat efektifnya mana? Buku itu sudah saya baca. Jadi kalimat tidak efektif itu adalah sudah saya baca buku itu. Kemudian efektifnya mana? Buku itu sudah saya baca. Kemudian mengurutkan kata secara bertahap. Kemudian bagian ketujuh, kepaduan deh ya. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Misalnya, Andi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Ini adalah kalimat tidak efektif. Kemudian kalimat efektifnya yang mana? Andi membicarakan pengalaman liburannya. Jadi intinya di sini kalimat efektif adalah kalimat yang gampang dimengerti dan singkat, padat dan jelas. Itu saja intinya deh ya. Kemudian kita masuk ke bagian C. Bagian B deh ya.
Nah, di sini saya sudah jelaskan tadi prinsip kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kesepadanan. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata yang perasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata dalam kalimat. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian kelogisan, ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah yang disempurnakan. Contohnya, waktu dan tempat yang persilakan, ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian demikianlah prinsip-prinsip dalam kalimat efektif yang ada pada atau dipenuhi dalam pembuatan kalimat efektif agar tujuan komunikatif kalimat tersebut dapat tersampaikan dengan jelas kepada pendengar atau pembacanya. Intinya adalah kamu harus memahami kalimat efektif itu seperti apa. Di sini juga saya sudah jelaskan tadi. Kemudian kita masuk di bagian C, syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif di sini adalah sesuai kaidah berlaku harus menggunakan unsur-unsur. Misalnya ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek predikat yang tepat harus memiliki kaidah ejaan yang disempurnakan. Untuk membuat sebuah kalimat efektif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya sesuai ejaan yang disempurnakan. Maksudnya di sini sesuai ejaan yang disempurnakan, syarat kalimat efektif yang pertama yakni harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, alias dalam kalimat tersebut harus memenuhi ejaan yang disempurnakan yang kita kenal sekarang, kita pelajari pekan lalu ya, EBI atau dalam bahasa Indonesia, mulai dari penggunaan huruf besar, tanda baca, ejaan yang tepat, memperhatikan kata baku dan unsur yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian bagian kedua yaitu mempunyai subjek dan predikat. Syarat kalimat efektif yang baik juga harus memiliki susunan yang sistematis. Maksud dari susunan sistematis adalah kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Dari subjek, predikat, dan objek atau keterangan tersebut harus disusun agar pembaca tidak pusing maksud dari kalimat yang disampaikan. Intinya kalau dalam sebuah kalimat itu harus ada subjek dan predikatnya. Harus ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan ada ya. Kemudian tidak bertele-tele. Sesuai dengan namanya, kalimat efektif tidak boleh menjelaskan secara bertele-tele. Misalnya dari subjek ke keterangan, subjek dulu baru predikat, baru ke objek, baru keterangan ada ya. Kemudian karena jika kalimat tersebut terlalu boros kata, maka tidak termasuk dalam kalimat efektif. Untuk itu kamu harus teliti memperhatikan kata-kata yang digunakan untuk membuat susunan kalimat efektif. Intinya di sini kalimat efektif adalah kalimat yang sesingkat mungkin. Kemudian yang keempat adalah tidak multitafsir. Jadi tidak multitafsir di sini dimaksudnya adalah syarat terakhir dari kalimat efektif adalah pembaca dapat mengartikan kalimat yang disampaikan dengan baik sehingga tidak ambigu atau maknanya jadi ganda atau maknanya jadi dua atau kesulitan mengartikan maksud dari sebuah kalimat. Kesimpulannya adalah sebuah kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila menggunakan kaidah ejaan yang disempurnakan, mempunyai subjek dan predikat, tidak bertele-tele dan tidak ambigu atau multitafsir. Nah, di sini ada unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat efektif di sini ada subjek, predikat, objek, dan pelengkap dan juga keterangan. Di dalam kalimat efektif memiliki unsur yang harus dipenuhi. Jadi untuk memenuhi sebuah kalimat efektif ini harus ada SPOK ya, singkatan dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam kalimat baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Jadi untuk sebuah kalimat baku sekurang-kurangnya harus ada kalimat subjek dan predikat, harus ada kata subjek dan predikat ya. Sementara pelengkap lainnya bisa wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Oke, jadi kemudian saya akan jelaskan mengenai dari subjek dulu ya. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, suatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis, kata, prasa, benda, klausa, dan prasa atau verbal. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Jadi misalnya saya kasih contoh, ibuku sedang menyapu. Yang mana subjeknya di situ adalah ibuku ya. Kursi pegawai. Yang mana subjek di situ adalah kursi. Yang berbaju batik dosen saya. Nah subjeknya di situ adalah berbaju batik. Kemudian objeknya adalah dosen. Kemudian berjalan kaki menyehatkan badan. Kemudian membuat roti tawar sangat mudah. Kemudian di sini predikat. Predikat adalah unsur kalimat selanjutnya adalah predikat, yakni bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan
apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat. Selain berfungsi untuk tindakan atau pembuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri, termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah tentang jumlah suatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa sebagian besar, berkelas verba atau adjektiva, tetapi tidak juga numeralia, nomina. Oke, jadi saya masuk dulu di Word ada ya. Saya sudah jelaskan tadi, misalnya adalah subjek ibuku sedang menyapu. Jadi subjeknya di sini adalah ibuku, kemudian kursi adalah sebagai subjek juga, kemudian di sini ada predikat. Unsur kalimat selanjutnya adalah predikat, yakni bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa itu dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, atau benda di dalam suatu kalimat. Selain berfungsi untuk tindakan atau pembuatan, subjek predikat dapat pula menyatakan sebuah sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah suatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa sebagian besar, berkelas verba atau adjektiva, tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nominal. Nah, perhatikan contoh berikut. Adik sedang tidur siang. Putrinya cantik jelita. Kota Jakarta dalam keadaan aman. Kucingku belang 3. Ruby mahasiswa baru. Rumah Pak Hartawan. Jadi rumah atau Pak Hartawan di sini subjek atau predikatnya yang mana di sini? Predikat Pak Hartawan, Pak. Oke. Kemudian subjeknya adalah rumah deh ya. Kemudian kalau adik sedang tidur siang, yang mana predikat, yang mana subjek? Subjek kucingku. Predikat belang 3. Oke, jadi di capture ada ya. Di capture dulu contohnya. Kemudian objek. Sementara objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nomina, frasa, nominal, atau klausa biasanya menjadi bagian objek. Letak O selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek seperti pada contoh di bawah ini. Intan menimang. Kemudian dokter memeriksa. Juru masak menggoreng. Jadi di sini adalah objeknya yang mana? Intan menimang. Yang mana objeknya di sini? Intan, Pak. Kalau dokter memeriksa? Dokter. Kalau juru masak menggoreng? Juru masak. Juru masak ya. Iya. Jadi verba transitif menimang, merancang, dan menggoreng pada contoh tersebut adalah predikat yang menuntut untuk dilengkapi unsur yang akan melengkapi predikat pada ketiga kalimat itu yang dinamakan objek. Jadi sementara objek dapat bersifat, kenapa ini? Kemudian sementara objek dapat bersifat tidak diperlukan ketika jika predikat diisi oleh verba intransif. Nah, di sini predikat dalam contoh berikut tidak menuntut untuk dilengkapi. Nenek mandi, komputerku rusak, tamunya pulang. Nah, objek juga dapat berubah menjadi subjek ketika kalimatnya dipasifkan. Perhatikan contoh kalimat berikut yang letak objeknya di belakang dan ubahan posisinya bila kalimatnya dipasifkan. Novia Intan memarahi Elisa. Jadi objeknya adalah, yang mana objeknya, Novia Intan atau Elisa? Elisa. Jadi dua-duanya deh ya, Nova Intan juga termasuk objek, kemudian Elisa juga termasuk objek karena dia masuk kategori seseorang. Kemudian Elisa dimarahi oleh Novita Intang. Jadi subjek di sini adalah subjek Elisa di sini adalah objek, kemudian subjeknya adalah dimarahi oleh Novita Intang. Kemudian pelengkap, unsur pelengkap pada kalimat efektif merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat, biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Namun posisi seperti itu juga ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama. Itu dapat berupa nomina, frasa, nominal, atau klausa. Perhatikan contoh berikut ini. Jadi banyak parpol berlacarkan Pancasila. Jadi subjeknya adalah
Pada kalimat kedua berdasarkan ia melengkapi objek Pancasila. Keterangan. Jadi di sini semua ada contohnya, jadi tinggal di screenshot ada ya. Kemudian keterangan. Unsur keterangan berarti menerangkan bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan bisa berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Jadi keterangan di sini adalah untuk melengkapi subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Nah, di sini masuk kita lagi di contoh kalimat efektif. Ada banyak contoh kalimat efektif, berikut adalah beberapa di antaranya dan perbandingan dengan kalimat yang tidak efektif. Nepia membeli kue untuk adiknya. Bentuk tidak efektifnya adalah Diana membelikan kue untuk adiknya Novita. Jadi bentuk efektif Bentuk tidak efektifnya adalah Diana membelikan kue untuk adiknya Novita, sama dengan kata baku dan tidak baku ada ya. Jadi susunannya itu tidak rapi. Jadi yang rapi adalah Novia membeli kue untuk adiknya. Jadi yang tidak rapinya adalah Diana membelikan kue untuk adiknya Novita. Anak harus berhati-hati jika melewati lorong. Bentuk tidak efektifnya adalah para anak-anak harus berhati-hati jika anak-anak melewati lorong. Jadi rancu ya. Kemudian contoh ketiga, setiap hari Senin anak-anak upacara bendera. Bentuk tidak efektifnya adalah setiap hari Senin para anak-anak upacara bendera. Kemudian di sini contoh ke berikutnya, karena tidak tidur semalaman, dia terlambat datang ke sekolah. Dia memakai baju merah. Sesudah dipahami dan dihayati, Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas itu bagi saya sangat mudah. Ini adalah contoh kalimat efektif adalah, kemudian semua mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah sebelum tanggal 26 2015. Kemudian saya sedang membuat nasi goreng. Selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya air bagi kehidupan. Jadi ini di sini adalah sebuah contoh kalimat efektif ada ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalimat efektif ini di bab 4 itu cukup singkat ada ya, karena hanya subjek, objek, dan predikat, dan pelengkap dan keterangan yang saya jelaskan. Jadi kita kembali ke PowerPoint. Oke, kalau begitu, kalau sudah di screen atau saya perbesar lagi untuk bisa di screenshot ada ya. Karena sebentar akan ada tugas. Jadi di screenshot saja materiku. Ini bagian A dan B. Sudah di screenshot, Dek? Sudah, Pak. Oke, lanjut lagi deh ya. Kemudian B, prinsip kalimat efektif, kehematan kata, kecermatan. Ini sudah di screenshot? Bentar, Pak. Oke. Sudah deh ya. Oke, sudah, Pak. Oke, lanjut lagi. Oke, di screenshot silakan. Sudah, Pak. Oke, di sini juga bagian kelima keparalelan bentuk dan keenam ketegasan. Pak. Kemudian bagian ketujuh kepaduan kalimat efektif. Nah, di sini ada syarat-syarat kalimat efektif ada ya. Harus sesuai dengan EBI atau jangan disempurnakan. Ini silakan di screenshot. Punya subjek dan predikat, tidak bertele-tele, tidak multitafsir. Unsur kalimat efektif yaitu ada 5 deh ya. Yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Oke, kalau sudah di screenshot, silakan sediakan kertas dan pulpen. Saya kasih lagi tugas berikutnya. Jadi sekarang sudah masuk kategori tugas keberapa? Tugas ke-5 atau ke-6? Tugas ke-6, Pak. 6, Pak. Oke, tugas ke-6.
Oke, silakan dicatat ada ya. Bentar, Pak, bentar. Oke, Pak. Oke, sudah siap? Udah, Pak. Oke, soal nomor 1. Jelaskan definisi dari kalimat efektif. Jelaskan definisi dari kalimat efektif. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan 6 prinsip kalimat efektif. Sebutkan dan jelaskan 6 prinsip kalimat efektif. 6. Prinsip kalimat efektif. Soal nomor 3 ini agak sulit ada ya. Tapi pasti kalau kalian pahami, kalian screenshot materiku tadi, pasti kalian akan mendapatkan sebuah pemahaman. Tuliskan 5 contoh. Tuliskan 5 contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jadi satu contoh itu misalnya, saya kasih contoh ya. Saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Jadi efektifnya itu saya tidak suka buah apel dan durian. Jadi itu sudah masuk kategori satu contoh. Jadi saya hanya minta 5. 5 tidak efektif berarti 5 juga yang efektif. Dengan kalimat yang sama deh ya. Oke, Pak. Oke, silakan dijawab.